kali ini Suster tidak sendiri. Suster bersama teman-teman Suster. Maka Suster akan memperkenalkan teman-teman Suster dan Suster sendiri. Yang pertama ada Suster Ferdinanda, yang kedua ada Suster Egidia, yang ketiga ada Suster Alvila, yang keempat ada Suster Sofiana, dan kelima Suster sendiri, Suster Aquinata. Adik-adik, yuk kita dengan semangat nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Adik-adik, yuk kita berdoa bersama dulu sebelum memulai acara kita selanjutnya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang kami alami pada pagi hari ini. Kami mohon, tuntunlah kami. Semoga apa yang kami dengar lewat bacaan kitab suci, sungguh kami mengerti. Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Adik, dengan wajah berseri, yuk kita nyanyi bersama. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu.
Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik yang terkasih, pasti adik-adik ingin tahu apa sih acara selanjutnya? Tenang saja adik-adik, kita akan mendengar bersama bacaan dari kitab suci. Yuk kita simak bersama. Bacaan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25 tentang Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Tet 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 tet. Di dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah. Bang! Dan meja-meja mereka dibalikkannya. Bang! Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, dan jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Kata Yesus kepada mereka, rumbaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 44 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunkannya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, yuk kita nyanyi bersama lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara.
Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengar bersama kisah tentang Yesus menyucikan bait Allah. Yang dimaksudkan dengan bait Allah adalah hati kita sendiri. Dan sekarang kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga, di mana kita diajak untuk mempersiapkan hati menyongsong kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengubah sikap kita yang kurang baik dan melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Contohnya, menolong orang tua, menolong kakak atau adik, menolong sesama, rajin belajar. Tapi yang terutama, adik-adik yang suka bermain game atau YouTuber dikurangi ya, apalagi di masa Prapaskah ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Adik-adik yang terkasih, yuk kita nyanyi bersama lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Halo adik-adik, sahabat Yesus yang baik. Nah, tadi adik-adik sudah mendengar ya kisah Yesus dan pesan-pesan yang disampaikan oleh suster kepada adik-adik. Nah, sekarang suster mengajak adik-adik nih untuk membuat kreativitas minggu ini. Apa ya kreativitasnya minggu ini? Ialah surat hati. Penasaran ya adik-adik? Oke, kalau adik-adik penasaran, suster akan menunjukkan contohnya. Cara, ini dia, surat hati. Nah, di depan surat hati ini, adik bisa menggambar hati dan juga warnanya. Suster memilih warna hitam dan warna merah. Lalu di sini adik-adik bisa menulis nama atau kelas. Di dalam hatinya, adik bisa menulis niat atau isi hati adik-adik lewat kisah Yesus dan pesan yang disampaikan oleh suster tadi. Oke. Sebelum kita memulai membuatnya, sebaiknya suster akan menunjukkan dulu bahan-bahan yang kita butuhkan. Oke? Yang pertama ada spidol. Nah, spidol ini untuk mewarnai hatinya. Nah, terserah adik-adik memilih spidol apa saja warnanya. Nah, suster memilih warna orange. Untuk membuat pola hati, adik-adik bisa memilih pensil atau pulpen. Berikutnya kita siapkan penjepit kertas. Berikutnya kita siapkan penggaris. Selanjutnya kita siapkan kertas HVS ukuran A4 2 lembar.
Oke adik-adik yang baik, kita mulai saja ya untuk membuatnya. Kertas HVS dilipat menjadi 2 memanjang. Dipastikan sudut-sudutnya rapi ya. Oke, lalu kita tekukan menjadi 2 bagian. Sudah jadi, kita mulai ambil gunting. Diusahakan ya adik-adik ya, gambar hatinya kecil aja. Oke, pola hatinya sudah jadi 2. Nah, kita simpan dulu ya pola hatinya. Berikutnya kita mengambil kertas lagi. Kita buat yang sama dengan yang pertama. Oke. Lipat lagi menjadi 2 bagian. Oke, sudah. Sekarang kita mengambil pola hatinya, lalu kita menempel pada kertas ini. Jangan lupa adik-adik, kita menggunakan penjepit agar kertasnya tidak lari. Oke, kita siap ya untuk membuat pola hati. Nah, ini suster memilih pensil ya. Oke. Bagi adik-adik pemula bisa pelan-pelan ya untuk membuatnya. Oke, setelah udah jadi, kita pindah berikutnya. Sebelum kita menempel, kita pastikan dengan garis bahwa sudut atasnya sama. Pola hatinya udah jadi. Sekarang kita menggunakan penggaris untuk menghubungkan hati yang satu. Setelah itu udah jadi, kita mulai mengguntingnya ya. Usahakan hati-hati ya adik-adik. Usahakan penghubungnya jangan sampai terlepas.
Oke. Adik-adik, pola hatinya sudah jadi 2. Nah, ini adik-adik bisa membuat satu untuk kakak atau ibu, bapak, dan adik. Kalau yang satu bisa untuk adik sendiri. Nah, ini ya. Kita menggunakan pulpen saja untuk menulis niat. Di bagian dalamnya kita menulis niat. Sini bisa harapan. Nah, adik-adik bisa menulis nih niatnya mau rajin belajar. Nah, harapannya mau jadi anak yang baik. Oke. Nah, setelah menulis harapan niat, adik-adik bisa juga mewarnai bagian dalam hati ini ya, bisa mewarnai. Terserah adik-adik. Oke, kita masuk yang di bagian luarnya ini. Nah, di bagian luarnya adik-adik bisa menulis surat hati. Oke. Surat hati. Boleh sih untuk mewarnai juga surat hatinya supaya bagus atau warna boleh. Oke. Nah, di sini adik-adik bisa menggambar hati. Oke. Warnai hati adik-adik ya. Pasti gambar hati adik-adik itu lebih cantik daripada suster. Oke. Nah, di sini suster mau nulis nama nih. Sinta. Kelas 5. Oke adik-adik, surat hatinya sudah selesai. Surat hati, harapan, niat. Oke, seperti ini adik-adik. Sahabat-sahabat Yesus pasti bisa. Nah, itu ya kreativitas minggu ini, dan terima kasih adik-adik telah menulisnya atau membuatnya. Oke adik-adik, sampai jumpa untuk kreativitas minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik, yuk kita nyanyi bersama lagu Happy Yaya. Happy Yaya, happy Yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, happy Yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, happy Yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, happy Yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku
cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Halo adik-adik, apakah masih semangat? Masih, Suster. Anak-anak Tuhan memang paling oke. Oh ya, waktunya semakin berlalu ya. Tapi tenang saja adik-adik, hari ini kita sudah bernyanyi bersama, doa bersama, mendengarkan kisah Yesus bersama yang dibawakan oleh suster-suster. Semoga teladan Yesus hari ini dapat diterapkan di rumah bersama orang tua, di sekolah bersama Bapak Ibu guru dan teman-teman, dan di mana saja adik-adik berada. Oh ya, sebelum menutup acara kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita siapkan hati, pikiran, agar kita layak di hadapan Tuhan. Baik adik-adik, kita siapkan dulu. Mohon buku-buku dan pulpennya dirapikan. Oke. Kita berdoa ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur untuk teladan-Mu lewat kisah kitab suci hari ini. Semoga kami dapat menerapkan di rumah bersama orang tua, di sekolah bersama Bapak Ibu guru, dan teman-teman. Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Oke adik-adik, itu ya perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi minggu depan.